Saya ingin membahas mengenai ketakutan-ketakutan yang tak berdasar. Terkadang kita tuh kayak cemas-cemas nggak jelas. Takut-takut yang, aduh ini apa sih, kok aku takut ya, kok aku cemas, kok aku nggak tenang ya. Nah, orang yang kurang melek psikologi dipikirnya jangan-jangan akan terjadi hal yang buruk. Jangan-jangan ini firasat, jangan-jangan ini firasat bahwa akan terjadi hal yang tidak baik di depannya. Oke, saya bukan orang yang anti firasat. Saya ngerti kok, firasat memang ada. Di orang tertentu tajam, di orang yang lain mungkin itu bukan firasat ya. Tapi dianggap firasat. Saya lebih mengerti bahwa kebanyakan rasa takut yang tak berdasar, rasa-rasa cemas yang muncul tiba-tiba, itu murni perihal ada rasa takut di masa lalu yang belum kamu rekonsiliasi, belum berdamai. Jadi jangan selalu melabel, menakut-nakuti diri. Oh, jangan-jangan akan terjadi hal yang buruk di masa depan. Oh, jangan-jangan keluargaku terjadi sesuatu yang buruk di tempat lain. Bisa jadi, betul, bisa jadi. Tapi kalau terus-terusan setiap hari, nah ini kan tak berdasar. Misalkan Anda yang biasanya tenang, kalau tiba-tiba di suatu hari Anda gelisah, nah mungkin bisa jadi itu firasat. Ya silakan tanya kabar ke keluarga, papa, mama, kakak, adik, boleh. Mungkin itu firasat, ada hal yang tidak baik terjadi di sana. Tapi kalau setiap hari, setiap 3 hari, setiap 2 hari, merasa nggak tenang terus, merasa cemas terus. Nah itu murni memang ada sesuatu di masa lalu yang perlu kita teliti. Di masa kecil, di masa laluku ada apa ya? Ada ketakutan terpendam apa ya? Apa mungkin mamaku terlalu keras? Papaku yang suka menghakimi? Atau mungkin punya mantan yang suka mengintimidasi, suka neror? Atau mungkin pernah dikejar-kejar debt collector? Sampai sedemikian rupa rasa takutnya belum hilang. Nah ini supaya kita cerdas dalam menilai keadaan. Jangan apa-apa, oh ini kayaknya firasat buruk, akan terjadi hal yang buruk. Hati-hati, kata-kata adalah doa. Nanti terjadi beneran gitu loh. Firasat saya yakin gak tiap hari kok. Kalau sampai setiap hari itu bukan firasat. Itu pasti ada yang belum kelar di hati kita. Firasat gak mungkin tiap hari. Anda bukan orang indigo, Anda bukan seorang ulama yang peka, yang dekat banget sama Tuhan, yang serba dikasih bocoran. Kita bukan orang yang punya indera keenam. Jadi hati-hati, jangan apa-apa firasat gitu. Mimpi juga banyak orang salah paham. Aku tadi malam mimpi itu loh, jangan-jangan akan terjadi. Oh jangan. Kalaupun sampai terjadi karena engkau menggemakannya, engkau terus menggaung-gaungkannya, diomongin terus. Kan kata-kata adalah doa, pikiran adalah doa. Tidak semua mimpi buruk akan kejadian. Mimpi buruk biasanya ungkapan rasa sedih, rasa takut dari alam bawah sadar. Jadi di kali ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak semua rasa takut atau rasa cemasmu itu adalah suatu petunjuk untuk masa depan. Bukan. Jangan mengira-ngira jangan-jangan akan terjadi hal yang buruk. Itu bukan. Kecuali Anda memang orang yang selama ini terbiasa tenang, damai. Di suatu hari tiba-tiba gelisah banget. Nah, saya juga mungkin yakin itu firasat. Tapi kalau berkala seminggu 3 kali, setiap hari, berkatalah pada diri sendiri, oh ini mungkin aku belum berdamai dengan sesuatu di masa lalu. Mungkin dulu guruku galak, mungkin dulu aku mengalami suatu kejadian berhari-hari ngurusin kejadian itu, tiap hari gak tenang. Dan itu belum plong, sampai sekarang masih kepikiran. Contoh, orang yang begitu takut sakit, takut mati. Saya yakin dia pasti pernah mendampingi seseorang melewati masa-masa kritis. Banyak banget klien saya yang setelah menemani ibunya di ICU sekian hari atau sekian lamanya, setelah itu pasti dia punya gejala takut sakit, takut mati, nyeri-nyeri dikit dipikir apa di badan. Itu pasti menyertai. Nah, jangan disangka-sangka, wah kok nyeri ini jangan-jangan penyakit. Kamu harus sadar ini sih bukan penyakit nih, ini karena aku parno gitu loh. Nah supaya kita cerdas, jangan apa-apa dianggap sesuatu yang spiritual. Nggak selalu spiritual tapi hal psikologis. Hati kita tuh bisa diajak ngobrol loh. Wahai hatiku, kamu lagi takut apa sih? Sambil merem, tenang, coba diajak ngobrol bisa. Wahai batinku,
Ada ketakutan apa sih di masa lalu yang belum kelar, belum berdamai? Coba apa sih? Siapa? Di mana? Apa? Di mana? Siapa orangnya? Oh, muncul pasti. Ibumu, nenek, teman di sekolah yang pernah bully kamu. Pasti muncul. Nggak mungkin enggak. Kamu tenang, pejam mata. Waktu lagi cemas ya, waktu rasa takut sedang melanda. Wahai batinku, wahai hatiku. Apa sih yang belum kelar? Ada rasa takut apa sih yang belum kelar? Siapa? Di mana? Apa kejadiannya? Siapa? Kejadian apa? Di mana? Apa peristiwanya? Oh, pasti muncul. Nah, dengan muncul kita jadi tahu, oh ini karena mungkin aku belum ikhlasin soal mama. Oh, ini aku belum ikhlasin pernah dimarahin guru di depan kelas. Ya udah. Kita jadi cerdas, jadi melek psikologi. Kapan-kapan aku cemas atau takut, aku maknai bahwa itu ada PR belum kelar di masa lalu. Jangan lalu membuat masalah tambahan. Oh, jangan-jangan akan terjadi hal yang buruk. Melabel diri, menghakimi diri. Belum apa-apa sudah menghakimi masa depan yang harusnya indah, lancar-lancar saja menjadi tidak lancar karena engkau sudah berpikiran begitu. Hati-hati ya, masa depan kita itu sebagaimana prasangka kita loh. Kalau kita berbaik sangka akan masa depan kita juga akan indah. Berpikir yang baik, masa depanku indah. Banyak kemudahan, dilancarkan urusanku, banyak kejutan rezeki dari Tuhan, banyak kejutan bahagia dari Tuhan. Harus begitu berpikirnya. Lihat deh, orang-orang yang suka bicara, aku kalau mimpi apa pasti kejadian loh. Enggak pasti, enggak. Engkau mimpi 10 kali, paling 6, paling 5, jangan bilang pasti dong. Jangan bilang selalu. Selalu itu 10 dari 10. Kita kadang suka lebay, enggak cuma soal tafsir mimpi ya. Soal keseharian juga. Mamaku selalu menyakitiku. Apa iya selalu? Selalu tuh mama tuh, kalau selalu artinya mamamu selalu jahat. Masa iya mama gak pernah baik? Jadi jangan bilang selalu gitu loh. Atasanku gak pernah menghargai pekerjaanku. Apa iya? Selalu, tidak pernah sedikit pun. Nah, maksud saya kita gak boleh menggeneralisir. Hati-hati dengan kekuatan pikiran. Banyak pikiran tuh tidak benar. Banyak perasaan tidak perlu diikuti. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita hidup di hari ini. Memang bayang-bayang masa lalu masih ada. Tapi sungguh tidak adil kalau kita belum apa-apa sudah mencap masa depan kita. Jangan-jangan akan terjadi begini di depan. Jangan-jangan akan begini. Nggak adil rasanya. Hari esok tetap berhak untuk kita prasangkai dengan baik. Demikian ya. Semoga ini bermanfaat. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu, beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut, jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM Instagram
kuliah psikologi, daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.